Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Sinta Sintiadi, mahasiswa dari Universitas Pamulang, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kelas 06 PPKM 002. Saya di sini ingin mempresentasikan mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan judul Penegakan Hukum Perizinan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perizinan. Kasualitas merupakan yang kerap kali menjadi persoalan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari masyarakat biasa sampai pejabat. Berikut dengan perizinan, karena perizinan berkaitan dengan kepentingan yang diinginkan oleh masyarakat untuk melakukan aktivitas tertentu dengan mendapatkan persetujuan atau legalitas dari pejabat negara sebagai alat administrasi di dalam pemerintahan suatu negara. Yang kedua, dengan peraturan perundang-undangan serta norma-norma kehidupan yang ada di masyarakat baik secara vertikal maupun horizontal. Kebijakan yang berbentuk izin harus mencerminkan suatu kebijakan yang sesuai dengan perkehidupan dan kenyamanan seluruh masyarakat, sehingga tujuan negara dalam konsep negara kesejahteraan yang termaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke tempat dapat berwujud. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945 untuk mewujudkan negara kesejahteraan telah dimantapkan bahwa yang pertama, negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia dan seluruh wilayah teritorial Indonesia. Yang kedua, negara berkewajiban memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, negara kesejahteraan adanya sistem kesejahteraan sebagai hak sosial warga harus diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi dan kesepakatan kerja. Selanjutnya, bagaimana mengatakan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilanggar. Sifat perizinan yang pada dasarnya adalah sebagai keputusan pejabat atau badan tata usaha negara yang berwenang yang isinya atau substansinya mempunyai berbagai sifat, antara lain di sini ada 8 sifat. Yang pertama, izin yang bersifat bebas. Yang kedua, izin yang bersifat terikat. Yang ketiga, izin yang bersifat menguntungkan. Yang keempat, izin yang bersifat memberantakan. Yang kelima, izin yang segera berakhir. Yang keenam, izin yang berlangsung lama. Yang ketujuh, izin yang bersifat pribadi. Dan yang kedelapan, izin yang bersifat kebedaan. Unsur-unsur perizinan. Adapun unsur-unsur perizinan adalah sebagai berikut. Yang pertama, instrumen yuridis. Instrumen yuridis yaitu merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret sebagai ketetapan izin. Itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya. Yang kedua, ada peraturan undang-undang. Peraturan undang-undangan yaitu pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan sebagai tindakan hukum, maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legislasi tahap dasar wewenang. Tindakan hukum itu menjadi tidak sah. Oleh karena itu, dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan. Yang ketiga, organ pemerintah. Organ pemerintah yaitu organ yang menjalankan urusan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
menurut sajahan bahasa dari badan tertinggi sampai dengan badan terendah berwenang memberikan izin. Yang keempat ada peristiwa konkret. Itu merupakan instrumen yuridis yang berbentuk ketetapan yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa, waktu tertentu, oleh tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Dan yang terakhir, yang kelima, ada prosedur dan persyaratan, yaitu pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh perintah selaku pemberi izin. Selain itu, pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penegakan hukum perizinan. Dalam suatu negara, hukum penguasaan terhadap tindakan pemerintahan dimaksudkan agar pemerintahan dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum sebagai suatu upaya preventif dan juga dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum sebagai upaya represif. Di samping itu, yang terpenting adalah bahwa penguasaan ini diupayakan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Sarana menegakkan hukum itu di samping pengawasan adalah sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan. Sanksi biasanya diletakkan pada bagian akhir setiap peraturan yang dalam bahasa Latin dapat disebut cauda venum. Artinya, di ujung suatu kaidah hukum terdapat sanksi. Arti sanksi adalah reaksi tentang tingkah laku dibolehkan atau tidak dibolehkan atau reaksi terhadap pelanggaran norma, menjaga keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang dalam hukum administrasi negara dikenakan beberapa macam sanksi, yang pertama ada besturudawang. Itu dapat diuraikan sebagai tindakan-tindakan yang nyata dari penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau bila masih melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga karena bertentangan dengan undang-undang. Yang kedua ada penarikan kembali keputusan atau ketetapan yang menguntungkan. Yang menguntungkan berarti menindakkan hak-hak yang terdapat dalam ketetapan itu oleh organ pemerintahan. Pengenaan denda administrasi dimaksudkan untuk menambahkan hukuman yang pasti, terutama denda administrasi yang terdapat dalam hukum pajak. Yang ketiga, pengenaan denda administratif pengenaan uang paksa oleh pemerintah Dawongsom. Pengenaan uang paksa dalam hukum administrasi dapat dikenakan kepada seorang atau warga negara yang tidak mengetahui atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai alternatif dari tindakan pemaksaan pemerintahan. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari suatu kegagalan berikutnya tanpa harus kehilangan semangat. Baik, sampai sini presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.